Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan tentang tugas kelompok pelayanan publik. Kami dari kelompok 31 yang terdiri dari Abraham Arimuko, Andiani Aprilia Maharani, Anissa Putri Erika, Fikri Farhan Arashid, dan Muhammad Bais Ridwan. Topik bahasan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, budaya kantor dalam pelayanan publik, kelebihan pelayanan publik di berbagai sektor di Jepang, kualitas pelayanan publik di Jepang, nilai-nilai pelayanan publik di Jepang, prasyarat yang harus dimiliki oleh Indonesia supaya pelayanan publik kita dapat seperti Jepang, serta alternatif kebijakannya. Dan yang terakhir, pelajaran yang didapat dari pelayanan publik di Jepang. Budaya kantor dalam pelayanan publik. Kantor pemerintahan dan pelayanan publik seperti sekelompok semut. Tidak ada semut yang diam termangu, apalagi membaca koran. Seluruh karyawan kantor senantiasa bergerak. Dari saat bel mulai kerja hingga pulang larut malam. Budaya ini memang sering dan menjadi ideologi para karyawan yang bekerja di kantor-kantor di negeri Sakura. Budaya berangkat lebih awal dan pulang lebih malam seperti kebiasaan yang sudah mengakar di setiap pegawai. Selain itu, tata ruang kantor khas Jepang, mulai pimpinan hingga staf teknis duduk pada satu ruangan yang sama dan tidak terdapat sekat. Semua bisa melihat bahwa semuanya bekerja. Satu orang membaca koran pasti akan ketahuan. Mereka memiliki prinsip the biggest service for the small, yang kurang lebih bermakna pelayanan yang perhatian yang maksimal untuk orang-orang yang kurang beruntung. Selanjutnya, saya akan membahas terkait kelebihan pelayanan publik di berbagai sektor yang ada di Jepang. Pertama, di bidang industri. Semua pegawai melaksanakan tugasnya dengan sepenuh hati dan tidak ada yang bekerja sambil bersantai. Para pegawai diumpamakan seperti semut yang terus bergerak melayani publik. Tata ruangan atasan hingga staf teknisi berada pada satu ruangan yang sama, sehingga semua aktivitas pegawai bisa terpantau. Lalu di bidang perpasaran, kelebihan pelayanan publik di Jepang antara lain, pertama, mengutamakan kejujuran dalam pelayanan. Jika barang ada yang cacat, akan dijelaskan lebih dahulu tuh. Tidak perlu meraup untung sesaat dalam jumlah besar bila nantinya akan kehilangan pelanggan. Kurang lebih begitulah prinsip para pedagang di Jepang. Yang kedua, selalu menerima uang kembalian dalam jumlah yang utuh, sesuai dengan yang tertera pada slip pembayaran. Tidak pernah dipaksa untuk mengganti uang kembalian dengan permen. Yang ketiga, petugas selalu menunjukkan tempat yang ingin dituju oleh pelanggan. Bahkan bukan hanya menunjukkan, tapi juga mengantarkan sampai ke tempat tersebut. Selanjutnya di bidang keamanan. Polisi tidak membutuhkan kendaraan cepat karena pengendara mentaati ketika dihentikan polisi. Yang kedua, polisi berfungsi sebagai pengawas dan pengambilan keputusan. Setelah itu, biarkan sistem yang berjalan. Yang ketiga, pengguna jalan sangat taat rambu lalu lintas. Selanjutnya di bidang administrasi, pelayanan publik di Jepang memegang prinsip teliti namun tidak mempersulit pelanggan. Di bidang tata ruang, kita tahu bahwa Jepang punya penduduk yang banyak dengan ruang huni yang terbatas, serta tingginya tingkat ekonomi. Namun semua warganya bekerja sama untuk selalu menjaga lingkungannya agar senantiasa bersih dan rapi. Di bidang transportasi, terdapat banyak transportasi umum dan menjadi pilihan utama masyarakat. Kemudian di bidang energi,
PLTN sebagai salah satu sumber pemasok utama energi listrik di Jepang yang tentu saja berkontribusi pada rendahnya polusi udara karena PLTN tidak menghasilkan gas buang CO2. Terakhir nih di bidang kesehatan, kelebihan pelayanan publik di Jepang antara lain, kesehatan dan rumah sakit Jepang tuh paham betul bahwa orang-orang yang sehat lebih mampu memajukan bangsa dan negaranya, sehingga biaya berobat terjangkau, serta terdapat keringanan untuk pelunasan biaya kesehatan. Lalu para dokter dan perawat juga melayani dengan keramahan yang tidak berkurang tanpa memandang status sosial pelanggannya, serta prosedur yang sama sederhananya. Oke, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Andiani. Kualitas pelayanan publik di Jepang. Yang pertama, prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan di Jepang tidak berbelit-belit dan mempermudah pelanggan. Yang kedua, waktu penyelesaian. Di Jepang, pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan dilakukan secara singkat. Yang ketiga, biaya pelayanan. Biaya atau tarif pelayanan cukup terjangkau. Keempat, produk pelayanan. Setiap produk barang atau jasa yang diterima pelanggan telah diterangkan kelemahan dan kelebihannya. Yang kelima, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana di Jepang berteknologi tinggi, sehingga setiap pelayanan dapat terintegrasi dengan baik, dan peran manusia hanya sebagai regulator atau pengambil keputusan. Dan yang keenam, kompetensi petugas. Pegawai yang bekerja di kantor sangat kompetitif, sehingga budaya berangkat pagi dan lembur adalah hal yang biasa di Jepang. Nilai-nilai yang harus dibangun. Yang pertama, sistem berlandaskan kejujuran akan cepat maju dan meningkat, sekaligus sangat efisien. Yang kedua, semua urusan akan ada dan harus ada solusinya. Yang ketiga, lain hari saya membaca prinsip The Biggest Service for the Small yang kurang lebih bermakna pelayanan dan perhatian yang maksimal untuk orang-orang yang kurang beruntung. Yang keempat, meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Yang kelima, bekerja lembur adalah budaya di Jepang karena setiap pegawai memiliki niat bekerja. Yang keenam, karakteristik mereka yang senantiasa well prepared dalam berbagai hal. Contohnya, sepatu dan alas kaki diletakkan dengan posisi yang siap untuk digunakan pada saat kita keluar ruangan. Dan yang terakhir, kesehatan adalah hal utama untuk mencerminkan kondisi bangsa. Selanjutnya, kita akan membahas prasyarat apa saja sih yang harus dimiliki oleh Indonesia supaya pelayanan publik kita dapat seperti Jepang. Yang pertama, menanamkan sikap jujur di setiap orang. Lalu, menekankan pentingnya taat kepada peraturan yang ada. Dan kita juga harus mengadakan kerjasama atau kolaborasi antar bidang. Selanjutnya, memberikan pelayanan yang totalitas. Dan juga memiliki sikap yang rendah hati dan mau mengakui kesalahan. Lalu yang terakhir, kita harus beranggapan bahwa teknologi bukanlah modal satu-satunya, namun merupakan salah satu komponen untuk mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien. Berikutnya, yaitu mengenai alternatif kebijakan. Terdapat 5 poin utama. Yang pertama, membangun kesadaran melayani bagi aparatur. Yang kedua, membangun kesadaran masyarakat sebagai konsumen dengan membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, baik langsung maupun melalui media massa untuk menyampaikan saran dan atau pengaduan mengenai pelayanan masyarakat. Yang ketiga, memberikan reward and punishment yang seimbang. Yang keempat, mengadakan kompetisi pelayanan untuk instansi yang memberikan pelayanan sejenis. Yang kelima, melaksanakan perbaikan mutu pelayanan publik dengan menciptakan standar pelayanan umum yang dapat diupayakan dengan
Pertama, menerbitkan pedoman pelayanan yang memuat persyaratan, prosedur, biaya atau tarif pelayanan, dan batas waktu penyelesaian pelayanan. Selanjutnya, menempatkan petugas yang bertanggung jawab melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan permohonan untuk kepastian mengenai diterima atau ditolaknya berkas permohonan tersebut pada saat itu juga. Lalu, menyelesaikan permohonan pelayanan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Kita juga perlu memiliki larangan atau menghapus biaya tambahan yang dititipkan oleh pihak lain dan meniadakan segala bentuk pungutan liar. Dan menerapkan pola pelayanan secara terpadu, baik satu atap maupun satu pintu. Lalu melakukan penelitian kepuasan pelanggan masyarakat atas pelayanan yang diberikan. Dan yang terakhir, menata sistem dan prosedur pelayanan secara berkesinambungan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan dinamika masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fikri. Terima kasih Anissa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pelajaran yang didapat dari pelayanan publik di Jepang. Yang pertama, bekerja dengan sepenuh hati merupakan hal yang harus dimiliki oleh setiap pegawai. Yang kedua, memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan akan membuat mereka merasa terpuaskan. Yang ketiga, memberitahukan kekurangan dan kelebihan suatu barang atau jasa secara terperinci merupakan hal kecil yang membuat pelanggan terpuaskan. Dan tentunya, saat mereka terpuaskan, mereka akan kembali lagi untuk berbelanja di tempat tersebut. Yang keempat, kemudahan kepada pelanggan harus diberikan guna mewujudkan pelayanan publik yang baik. Sistem yang rumit hanya akan membuat pelanggan resah sehingga akan berpikir berkali-kali sebelum kembali ke tempat tersebut. Dan yang terakhir, berani bertanggung jawab dan meminta maaf ketika melakukan kesalahan akan membuat pelanggan merasa terpuaskan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun tulisan. Kami kelompok 3.1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.